Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan hingga kita dapat berkumpul pada proses pembelajaran online pada mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat dan rekan-rekan yang mengikuti mata kuliah teori belajar ini. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah teori pembelajaran sosiokultural. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ismail yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok yang saya adalah Ashifa Aulia Zahro dan Tri Wulandari. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, langsung kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama untuk memulai jalannya proses diskusi ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tri Wulandari. Saya persilahkan. Yang pertama, pengertian umum. Pengertian teori belajar revolusi sosiokultur adalah peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Menurut para pakar, ada dua tokoh yang mendasari terbentuknya teori belajar sosiokultural, yaitu yang pertama Piaget. Piaget berpendapat bahwa belajar ditentukan karena adanya karsa atau kemampuan individu. Artinya, pengetahuan berasal dari individu. Siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu teman sebaya dibanding orang-orang yang lebih dewasa. Penentu utama terjadinya belajar adalah individu yang bersangkutan atau siswa, sedangkan lingkungan sosial menjadi faktor sekunder. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem syarat. Lalu ada Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori belajar sosiokultur atau yang juga dikenal sebagai teori belajar ko-konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam bentuk suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau ZVD atau zona perkembangan proksimal dan mediasi. Menurut Vygotsky, menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang, dan kegunaan alat berpikir adalah yang pertama, membantu memecahkan masalah. Alat berpikir mampu membuat seseorang untuk memecahkan masalahnya. Kerangka berpikir yang terbentuklah yang mampu menentukan keputusan yang diambil oleh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan tindakan. Vygotsky berpendapat bahwa alat berpikirlah yang mampu membuat seseorang mampu memilih tindakan atau perbuatan yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat yaitu memperluas kemampuan. Melalui alat berpikir, setiap individu mampu memperluas wawasan berpikir dengan berbagai aktivitas untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang ada di sekitarnya. Lalu yang keempat dan terakhir, melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitas alaminya. Semakin banyak stimulus yang diperoleh, maka seseorang akan semakin intens menggunakan alat berpikirnya, dan dia akan mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya.
Yang kita bahas berikutnya adalah konsep utama dari teori belajar sosiokultural. Yang pertama adalah hukum genetik tentang perkembangan. Setiap kemampuan seseorang akan tumbuh dan berkembang melewati dua tataran, yaitu interpsikologis atau intermental dan intrapsikologis atau intramental. Pandangan teori ini menempatkan intramental atau lingkungan sosial sebagai faktor primer dan konstitutif terhadap pembentukan pengetahuan serta perkembangan kognitif seseorang. Sedangkan fungsi intermental dipandang sebagai suatu divisi atau keturunan yang tumbuh atau terbentuk melalui penguasaan dan internalisasi terhadap proses-proses sosial tersebut. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal. Perkembangan proksimal atau zone of proximal development dibagi ke dalam dua tingkat. Yang pertama adalah tingkat perkembangan aktual. Tingkat perkembangan aktual ini tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan berbagai masalah secara mandiri atau intermental. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan potensial ini tampak dari kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas dan memecahkan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Jarak antara keduanya, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial ini, disebut zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan yang belum matang, yang masih berada dalam proses pematangan. Dan yang ketiga yaitu dari teori konsep yang berupa mediasi. Semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psychologist tools atau alat-alat psikologi berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Ada dua jenis mediasi. Yang pertama itu mediasi metakognitif. Mediasi metakognitif ini sebuah penggunaan alat-alat semiotik yang bertujuan untuk melakukan self-regulation yang meliputi self-planning, self-monitoring, self-checking, dan self-evaluating. Mediasi metakognitif ini berkembang dalam komunikasi antar pribadi. Dan yang berikutnya adalah mediasi kognitif. Mediasi kognitif adalah penggunaan alat-alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, ketentuan atau subjek domain problem, dan mediasi konsep kognitif ilmiah yang lebih berkaitan terjamin dengan kebenarannya. Kemudian, pengaplikasian teori sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal. Di sini ruang lingkupnya adalah keluarga. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga, di mana anak pertama kali melihat, memahami, mendapatkan pengetahuan, sikap dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu, perkembangan perilaku masing-masing anak akan berbeda, manakala berasal dari keluarga yang berbeda, karena faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam keluarga itu beragam. Misalnya, tingkat pendidikan orang tua, faktor ekonomi keluarga, keharmonisan dalam berkeluarga, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal yang berbasis budaya banyak bermunculan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku pada anak. Misalnya, kursus membatik, kemudian menjahit, dan lain sebagainya. Pendidikan ini diberikan untuk memberikan anak hal-hal tradisi yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendidikan formal. Kehadiran kurikulum 2013 tidak lepas dari kurikulum sebelumnya, yakni KTSP dari tahun 2006. Kurikulum 2013 sebagai hasil dari penjabaran Permendikbud nomor 65 tahun 2013
tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang mengisyaratkan tentang perlunya proses pembelajaran yang dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan saintifik atau ilmiah. Demikian penjelasan dari saya, lanjut oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih ke Rifki Ismail untuk kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang contoh pelaksanaan teori sosial kultural, yaitu penerapan teori belajar Gyoki dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu walaupun anak tetap melibatkan dalam pembelajaran aktif. Kedua, secara khusus Vegi mengemukakan bahwa di samping guru. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok belajar kreatif ini diperlukan menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu kelebihan. Pertama, anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimal atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Kedua, pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Ketiga, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan interakmental. Keempat, anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajari dengan pengetahuan prosedural yang dapat dilakukan untuk tugas-tugas atau pemecahan masalah. Kelima, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transferal, tetapi lebih merupakan konstruksi, yaitu proses mengkonstruksi pengetahuan atau makna baru secara bersama-sama antara semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kekurangannya teori sosial kultural yaitu terbatas pada perilaku yang tepat. Proses-proses belajar yang kurang tepat tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung. Oleh karena itu diteliti oleh para teoriwan perilaku. Saya serahkan ke moderator, ke Rifki Ismail. Baik, terima kasih untuk Saudari Siva yang telah memaparkan penjelasan materi yang terakhir. Demikian dari presentasi kelompok kami. Untuk menutupnya, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan terima kasih untuk perhatian rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.